Dalam kisah wayang, Gatotkaca dikenal sebagai kesatria yang tubuhnya tak terbuat dari daging biasa. Darahnya mengalirkan cahaya, tulangnya terbuat dari baja langit, dan jantungnya berdenyut dengan tenaga para dewa. Namun kekuatannya bukan hanya tentang otot dan pukulan, melainkan tentang energi kehidupan yang menyala di dalam diri. Sebuah tenaga murni yang lahir dari keyakinan, pengendalian diri, dan keseimbangan antara tubuh serta batin. Di dunia modern yang penuh kebisingan, banyak manusia kehilangan sumber energi itu. Tubuh lelah, pikiran penuh beban, hati kehilangan arah. Namun ajaran Gatotkaca mengingatkan, manusia sejati tidak hanya hidup dari makanan dan udara, tetapi juga dari tenaga semesta yang mengalir melalui kesadaran. Ketika seseorang menenangkan pikirannya, menyelaraskan napas dengan detak bumi, dan membiarkan hatinya berdenyut dalam rasa syukur. Ad niar seusi bantiu haustitas, disitulah aliran energi positif mulai bangkit. Bukan sekadar semangat biasa, tapi pancaran tenaga halus, yang mampu menyembuhkan luka, menenangkan pikiran, dan memancarkan daya kehidupan kepada sekitar. Bayangkan tubuhmu seperti wadah cahaya. Di dalamnya, ada arus lembut yang terus bergerak, seperti sungai kecil di pegunungan, jernih dan menenangkan. Setiap kali kamu bernapas dengan penuh kesadaran, energi itu tumbuh, perlahan tapi pasti. Inilah inti ajaran Gatotkaca, menemukan tenaga gaib yang berasal dari keselarasan antara hati, tubuh dan alam. Sebelum Gatotkaca menjadi kesatria langit, ia melalui latihan panjang, bukan hanya fisik tapi juga batin. Ia belajar mendengar suara sunyi di dalam dirinya. Ia belajar menundukkan amarah, menyalakan keberanian tanpa kebencian, dan menjaga niatnya tetap bersih, meski dunia berguncang. Dari situlah tenaga luar biasa itu lahir. Kekuatan yang tidak bisa direbut, tidak bisa diberikan, hanya bisa dibangkitkan dari dalam. Dan mungkin itulah pelajaran yang kini dipanggil kembali oleh semesta, bahwa di dalam setiap manusia ada percikan energi Gatotkaca, energi yang menunggu untuk disadari, disucikan, dan diledakkan dalam bentuk kebaikan, semangat serta cinta tanpa batas. Gatotkaca tidak lahir dengan kekuatan yang langsung sempurna. Kekuatan itu tumbuh melalui proses panjang, dari tubuh yang terluka, dari jiwa yang diuji, dan dari keyakinan yang tak pernah padam. Dalam keheningan pertapaannya, ia menemukan rahasia besar, bahwa tenaga sejati bukan datang dari luar, melainkan dari dalam, dari titik hening, di dada tempat napas bertemu dengan kesadaran. Ketika seseorang bernapas dengan tergesa, jiwanya ikut berguncang. Ketika ia menarik napas perlahan, penuh kesadaran, maka semesta pun menyesuaikan diri, memberi ruang bagi energi positif untuk tumbuh. Itulah latihan yang diwariskan oleh Gatotkaca, mengolah napas bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk menghidupkan kekuatan batin yang tertidur. Bayangkan pagi hari di lereng gunung, udara dingin menyentuh kulit, dan kami duduk dalam keheningan, menarik napas panjang melalui hidung, merasakan udara itu menyebar dari dada hingga ke seluruh tubuh. Dalam setiap tarikan, kamu menerima energi bumi. Dalam setiap hembusan, kamu melepaskan beban dan kesedihan. Sedikit demi sedikit, tubuhmu menjadi lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, dan hatimu terasa hangat. Di saat itulah, tenaga semesta mulai merespons. Kamu bukan lagi sekadar bernapas, kamu sedang menyatu dengan ritme kehidupan. Begitulah Gatotkaca memupuk kekuatannya, menyatukan napas dengan getaran alam, hingga tubuhnya menjadi wadah bagi tenaga cahaya yang tak terbatas. Bukan kekuatan untuk menyerang, melainkan kekuatan untuk melindungi, menenangkan dan menyembuhkan. Dan bila kamu mampu melatih hal yang sama, maka tubuhmu perlahan menjadi seperti candi tempat cahaya bersemayam. Kelelahan mulai memudar, pikiran menjadi tenang, dan daya hidup yang dulu redup kini menyala kembali. Tidak ada mantra rumit, tidak ada ritual megah, hanya kesadaran penuh dalam setiap napas, dan niat tulus untuk mengenali dirimu yang sejati. Inilah jalan Gatotkaca yang sejati, bukan sekadar tentang kekuatan otot, tetapi tentang keterhubungan antara napas, jiwa, dan semesta. Kekuatan yang lembut, tapi tak bisa dikalahkan. Tenaga yang tenang, tapi mampu mengguncang dunia dalam keheningan. Dan dari sinilah, ledakan energi positif mulai tumbuh di dalam dirimu. Bukan seperti api yang membakar, melainkan seperti cahaya yang menyinari tanpa henti.
Gatot Kaca bukan hanya simbol tenaga luar biasa, tapi juga lambang keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan hati. Dalam setiap pukulannya yang mengguncang langit, tersimpan doa untuk melindungi, bukan menghancurkan. Itulah perbedaan antara kesatria sejati dan manusia yang hanya haus kuasa. Kekuatan tanpa welas asih hanyalah kekerasan, tapi kekuatan yang lahir dari kasih, itulah yang disebut energi suci. Sejak muda, Gatot Kaca memahami bahwa tubuh yang kuat tak berarti apa-apa bila hati masih dikuasai amarah dan kesombongan. Karena sesungguhnya, energi positif tidak dapat tumbuh dalam jiwa yang keruh. Ia berlatih bukan hanya untuk menaklukkan musuh, melainkan untuk menaklukkan dirinya sendiri, melawan rasa takut, keraguan dan kebencian yang muncul dari dalam. Ketika batin telah jernih, setiap gerakan tubuh menjadi doa, setiap langkah menjadi persembahan, dan setiap napas menjadi pancaran cinta kasih. Inilah ajaran yang sering terlupakan, bahwa sumber kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang tenang. Di sanalah letak rahasia Gatot Kaca. Ia berperang dengan semangat, namun hatinya selalu damai. Dalam hidup kita, seringkali tenaga dan emosi bercampur. Kita marah lalu bertindak, kita kecewa lalu menyerah. Namun bila seseorang mampu berhenti sejenak, menarik napas panjang dan melihat dengan kesadaran, ia akan menemukan ruang di antara rasa. Ruang itu adalah tempat energi positif lahir. Tempat di mana tindakan tidak lagi didorong oleh reaksi, tapi oleh kebijaksanaan. Bayangkan jika setiap tenaga dalam dirimu diarahkan dengan kasih. Ketika kamu berbicara dengan lembut, tapi penuh keyakinan. Ketika kamu melangkah tegap, namun tetap rendah hati. Itulah cara Gatot Kaca menjalani hidupnya. Hacuti sintasis, kuat tapi tidak keras, berani tapi penuh welas asih. Dan ketika dua hal itu menyatu, tubuh Tisen jadi lebih ringan, pikiran menjadi lebih luas, dan seluruh energi positif mengalir tanpa hambatan. Itulah saat di mana manusia tidak lagi sekadar hidup, melainkan menjadi saluran cahaya. Ajaran ini bukan hanya untuk para pertapa atau kesatria, tetapi untuk siapapun yang ingin membangunkan tenaga baik di dalam dirinya, karena setiap hati yang tulus, setiap niat yang murni, dapat menyalakan kekuatan luar biasa. Kekuatan yang melindungi, menyembuhkan, dan menyatukan manusia dengan semesta. Kekuatan tidak hanya berarti mampu mengangkat beban atau menaklukkan lawan. Dalam pandangan Gatot Kaca, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menjaga harmoni antara tubuh, pikiran, dan dunia di sekitar. Energi positif yang berlimpah dalam tubuh bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Karena semakin banyak kamu memberi, semakin deras pula energi itu mengalir kembali kepadamu. Gatot Kaca memahami rahasia besar semesta. Energi adalah arus. Jika kamu menahannya karena takut kehilangan, ia akan tumpul. Namun bila kamu membiarkannya mengalir, dalam bentuk kebaikan, senyum, bantuan kecil, atau kata yang menenangkan, energi itu akan tumbuh tanpa batas. Seperti sungai yang jernih karena terus mengalir, bukan karena ia berdiam. Dalam setiap tindakan sehari-hari, manusia sebenarnya sedang memainkan getaran energi. Ketika kamu berbicara dengan sabar, kamu menyalurkan energi yang menenangkan. Ketika kamu bersyukur meski keadaan sulit, kamu memperluas ruang cahaya di dalam tubuhmu. Dan ketika kamu memilih memaafkan, energi positifmu melonjak seperti matahari yang menembus kabut. Inilah cara Gatot Kaca hidup. Tidak mencari pujian, tidak menuntut balas, hanya terus bergerak dalam arus kebaikan. Dalam dunia modern yang sibuk, kita sering lupa bahwa setiap pikiran adalah doa, setiap niat adalah getaran, dan setiap perasaan adalah bentuk energi. Jika seseorang menjaga pikirannya bersih, berbicara dengan niat baik, dan berbuat tanpa pamrih, maka tubuhnya menjadi seperti rumah bagi tenaga semesta. Wajahnya memancarkan ketenangan, dan keberadaannya menjadi cahaya bagi sekitar. Itulah tanda orang yang hidup dengan tenaga Gatot Kaca. Namun jangan salah, jalan ini tidak mudah. Ada saat di mana kamu akan merasa lelah, merasa seolah kebaikanmu tidak dihargai. Tapi di sanalah ujian sejati berlangsung. Tetaplah berbuat baik, meski tidak ada yang melihat. Tetaplah tenang, meski dunia tampak kacau. Karena dalam setiap ketulusan kecil itu, energi positifmu tumbuh menjadi perisai, menjaga hati tetap kuat di tengah badai kehidupan. Gatot Kaca mengajarkan bahwa manusia bukan hanya penampung energi, tapi juga penyebar cahaya.
Ketika kamu mampu menebar kebaikan tanpa pamrih, semesta akan menjawabnya dengan berkah yang tidak terlihat, kedamaian di dada, kehangatan dalam tubuh, dan kekuatan untuk terus melangkah, tak peduli seberapa berat jalan di depanmu. Pada akhirnya, perjalanan Gatotkaca bukan hanya kisah tentang kekuatan, tetapi tentang penyatuan diri dengan tenaga semesta. Setelah melalui pertapaan panjang, ujian batin, dan peperangan besar, ia menyadari bahwa sumber kekuatannya tidak berasal dari langit semata, melainkan dari keseimbangan antara cinta dan kesadaran. Kekuatan itu bukan miliknya sendiri. Ia hanyalah saluran, tempat energi semesta mengalir dan memberi kehidupan. Ketika manusia menyadari hal ini, maka beban hidup yang berat mulai terasa ringan. Segala ketakutan dan luka lama perlahan larut, karena kita memahami bahwa setiap napas adalah berkah, setiap detik adalah kesempatan untuk bergetar selaras dengan alam. Kita bukan sekadar tubuh yang bergerak, melainkan percikan cahaya yang sedang belajar mengenal asalnya. Gatotkaca menjadi simbol manusia yang telah menembus batas dirinya. Ia tidak lagi berperang demi ego atau kehormatan, melainkan demi keseimbangan dunia. Ketika ia terbang melintasi langit, yang sebenarnya terbang adalah jiwa yang telah bebas dari beban. Ia melambangkan kekuatan yang bersumber dari kedamaian, bukan dari amarah, dari kasih, bukan dari kebencian. Dan kini pesan itu masih bergema untuk kita, bahwa setiap orang memiliki tenaga semesta dalam dirinya. Kita hanya perlu menyingkirkan debu keserakahan, menghapus kabut ketakutan, dan membuka ruang dalam hati untuk cahaya masuk. Ketika hati bersih, tubuh menjadi wadah suci, dan seluruh energi positif akan mengalir tanpa hambatan. Itulah saat di mana hidup terasa penuh, bukan karena apa yang kita miliki, melainkan karena apa yang kita rasakan, keterhubungan dengan segalanya. Bayangkan, kamu berdiri di bawah langit malam, menatap bintang-bintang yang berkelip di atasmu. Tarik napas perlahan, rasakan udara memenuhi dadamu. Setiap molekul udara itu membawa kehidupan dari pohon, air, dan cahaya. Dan kamu menjadi bagian dari arus besar itu. Tenang, kuat, dan abadi. Itulah makna terdalam ajaran Gatotkaca. Bukan untuk menjadi yang paling kuat, tetapi untuk menjadi satu dengan kekuatan itu sendiri. Ketika kamu hidup dengan kesadaran seperti itu, ledakan energi positif dalam tubuhmu tidak lagi hanya milikmu, tetapi menjadi cahaya yang menular, menyentuh setiap orang yang berpapasan denganmu. Kau menjadi sumber ketenangan, penyembuh dalam diam, dan penjaga harmoni di dunia yang semakin gaduh. Itulah warisan sejati Gatotkaca, bukan darah baja, bukan otot sakti, melainkan jiwa yang menyala terang dalam tubuh manusia biasa. Dan bila kamu mampu menjaga cahaya itu tetap hidup, maka di setiap langkahmu, semesta akan bergetar dalam kedamaian yang sama.